Shalom saudaraku, apa kabar? Saya Ingvi Rizky Ramadan, kembali menjumpai teman-teman lagi dalam keadaan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saya juga berharap teman-teman memiliki kabar sukacita, ya meskipun hari-hari yang kita lalui mungkin belum mendapatkan apa yang kita harapkan, gitu. Nah, pada malam hari ini sekarang saya itu sudah pukul 11 malam. Saya seharian sudah kerja seperti biasa, terus kuliah. Habis kuliah selesai jam 9, saya masih menyiapkan khotbah untuk hari Minggu besok. Jadi ya baru selesai, makanya saya mau tidur. Terus saya pengen sharing sebelum tidur. Jadi pada beberapa hari yang lalu saya mengalami pergumulan dan juga ada hati yang bimbang gitu. Di beberapa jadi kejadiannya itu saya itu ceritanya kan pernah meminjam pinjol. Itu 3 atau 4 tahun yang lalu. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya di YouTube atau di TikTok, itu untuk biaya pengobatan adik saya yang sakit dan membutuhkan perawatan besar. Juga untuk memelihara anaknya dan anak-anak saya pada waktu itu. Sehingga saya dengan gaji saya nggak mungkin bisa tuh untuk memelihara semuanya. Dengan kekuatan saya sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk meminjam pinjol. Jadi pinjolnya itu saya pinjamnya itu kemungkinan total itu beberapa belas pinjol ya, sampai ke puluhan pinjol dengan jumlah itu ya sedikit-sedikit lah. Mungkin total tuh mungkin 30-an ya, 25 sampai 30 jutaan. Tetapi dengan bunga yang luar biasa, akhirnya dan juga denda karena saya tidak bisa lagi membayar itu sampai jadi 70-an juta ya. Terus Tuhan memberi saya berkat ya, itu mujizat sekitar 50 jutaan saya bayarkan kan kepada pinjolnya. Itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu, 3 atau 2 tahun yang lalu gitu ya, saya lupa. Nah, masih ada kan yang tersisa-sisa mungkin ya, karena saking banyaknya saya menjadi ringan dan saya sudah nggak ada uang lagi tuh untuk mengganti ya, tinggal beberapa pinjol lagi ya dengan nominal mungkin 10 atau berapa gitu kan, belum dendanya loh, belum keterlambatannya. Nah terus akhirnya orang Jawa bilang tuh bendol mburi, artinya itu hari terakhir tuh saya ditagih lagi. Saya bingung dong ya, saya berdoa sama Tuhan ya, Tuhan saya nggak mau minta siapa-siapa, saya nggak mau minjem siapa-siapa ya, saya pengen melunasi beberapanya yang sisanya, tapi saya nggak punya uang gitu. Tadi saya menyerahkan semua sama Tuhan. Terus di beberapa hari yang lalu itu sudah ada beberapa pinjol yang belum saya bayarkan karena saya belum ada uang. Terus di sisi lain saya juga ini kan melayani Tuhan. Maksudnya gini, saya tuh pelayanan saya itu kan selain di gereja itu saya juga ya menginjil, memuridkan, terus membimbing para orang-orang yang ex-muslim yang mereka ingin mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, kemudian saya membimbing mereka gitu ya. Terus juga ada yang dari jauh, konseling dari jauh, dari luar kota kayak gitu ya. Nah itu
salah satu itu ada yang meminta pertolongan kepada saya, ya. Intinya meminta pertolongan kepada saya, dan Tuhan itu menggerakkan hati saya itu membantu, ya. Satu, saya sendiri dikejar-kejar hutang. Dua, saya sendiri juga harus menabung untuk anak-anak saya sekolah. Terus yang kecil ini, yang Lydia ini kan juga harus sekolah tahun depan. Saya itu nabung sedikit demi sedikit tiap hari, menyisihkan supaya pada waktu masuknya itu saya punya uang gitu. Terus yang ketiga itu ada uang pelayanan. Jadi ada yang menitipkan untuk pelayanan saya, ya. Kayak gitu. Nah, ketika orang ini tuh meminta, bukan meminta, jadi dia mengeluhkan keluh kesahnya. Saya itu berniat untuk, sebenarnya saya itu berniat untuk kayak mengirimkannya kepada sahabat-sahabat atau handai tolan yang mungkin mampu untuk membantu. Tetapi ketika saya mau share ke nomor-nomor beliau-beliau, Tuhan mengatakan kepada saya, tidak, ya, kamu yang harus menolong, kamu yang harus memberikan. Nah, sekali lagi saya dengan kekurangan saya, uang itu bagi saya semuanya besar jumlahnya, ya. Saya bingung, ini uang tabungan atau uang membayar pinjol. Kan saya sudah pengen membayar pinjol gitu, atau untuk uang pelayanan. Ya, Tuhan tentu melarang untuk uang pelayanan, sehingga harus pakai uang tabungan untuk anak saya sekolah itu. Nah, saya bilang, loh Tuhan, kalau saya pakai uang tabungan untuk sekolah ini, bagaimana gitu anak saya nanti sekolah. Tapi Tuhan mengingatkan saya, apakah kamu takut? Apakah selama ini anak-anakmu gelandangan, tidak makan dan tidak sekolah? Apakah semua itu kau peroleh dari uang tabunganmu? Tentu tidak, karena semua itu dari kemurahan Tuhan. Akhirnya saya memakai tabungannya yang untuk anak saya itu untuk menolong orang ini. Ya, di sini yang saya tekankan bukan pertolongan saya. Karena bagi orang atau bagi Tuhan, apalagi bagi Tuhan, tidak ada apa-apanya yang saya berikan. Tetapi intinya adalah bahwa ketika Tuhan menguji hati saya, ya, saya sendiri itu sedang dikejar-kejar juga, ya, sama pinjol itu. Dan orang yang meminta bantuan saya tidak mengerti apa yang saya alami, dan saya tidak perlu mengeluhkan kepada orang lain apa yang saya alami, apa yang saya butuhkan, apa yang saya tangiskan. Pada akhirnya saya tidak meminta-minta siapapun, saya memberikan kepadanya. Dan ketika pada waktunya saya harus membayar pinjol itu, luar biasa cara Tuhan untuk menolong saya dengan tidak terduga, dengan tidak saya sangka, karena saya mengarahkan dan mengandalkan Tuhan 100%, saya tidak mau mengandalkan manusia siapapun. Makanya itu kesaksiannya itu setelah saya melewati masa-masa itu. Karena kalau kesaksiannya itu saya belum melewati, nanti saya akhirnya seperti menjadi meminta-minta dan memohon belas kasih manusia. Jadi Tuhan akhirnya membuat juga beberapa pinjol saya lunas kembali. Puji nama Tuhan, saya juga bisa membantu, di mana Tuhan menggerakkan saya untuk membantu seseorang, meskipun saya tidak punya uang. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.